Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Lancar Jaya, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas terkait bagaimana cara menyusun ya jurnal penyusunan atau mencatat bukti memo ke dalam jurnal penyusunan. Nah, khusus pada hari ini saya akan coba bahas terkait bagaimana cara menyusun laporan neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet. Ya, kita mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ya, sebelum kalian menyusun atau mengisi neraca lajur atau worksheet, silakan kalian buat dulu format neraca lajurnya, di mana format neraca lajur 12 kolom. Ini ada kolom kode akun dan nama akun, lalu ada kolom neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan, dan ada kolom rugi laba dan kolom neraca. Oke, setelah bentuk kolomnya sudah kalian susun yaitu 12 kolom. Langkah pertama untuk mengisi neraca lajur adalah silahkan kalian isi kode akun dan nama akun ini. Kita ambil atau kalian ambil dari daftar akun yang ada. Atau kode dan nama akun ini bisa kalian ambil dari trial balance 31 Desember yang sebelumnya sudah kita susun ya. Kita bisa ambil kode nama akun ini beserta saldonya. Nah, untuk saldonya sendiri, debit kredit ini nanti kita akan masukkan di neraca saldo ini. Ya, silakan kalian ambil untuk data kode akun, nama akun, kemudian saldo debit kredit ini untuk nanti kalian pindahkan ke sini. Ya, silakan kalian ambil. Ini kalian ambil semua. Ya, seluruh kode dan nama akun serta saldonya kalian pindahkan ke sini. Ya, sehingga setelah kalian pindahkan nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, jadi kode dan nama akunnya itu kita ambil dari kode nama akun yang ada di trial balance atau bisa juga kode akun dan nama akun kalian ambil masukkan dari daftar akun di soal yang ada. Dan untuk kolom neraca saldo, ini kalian ambil saldo yang ada di trial balance 31 Desember ini. Ya, kalian masukkan ke sini. Nah, kalau sudah, lalu kalian jumlahkan sisi debit dan kreditnya. Tentunya karena itu hanya memindahkan, maka hasilnya pasti juga sama dengan yang ada di trial balance 31 Desember ini, yaitu 3 miliar 900 juta 96 ribu. Hasilnya pasti sama. Ya, karena dia hanya memindahkan saja. Oke, kemudian yang kedua, cara mengisi kolom penyesuaian, ini kita memindahkan saldo saldo yang muncul di jurnal penyesuaian ini. Nah, untuk mengisi kolom penyesuaian, kita cukup mengambil data yang ada di data rekapitulasi ini. Ya, data di rekapitulasi, di mana kita tahu bahwa data rekapitulasi ini adalah data yang berisi tentang saldo-saldo akun yang muncul di sisi debit dan muncul di sisi kredit. Seperti itu. Sehingga kita cukup mengambil data yang ada di rekapitulasi jurnal perusahaan ini, kita posting, pindahkan ke neraca lajur ini. Contoh misalnya kita akan pindahkan mulai dari sisi debit ya. Di sini di sisi debit di jurnal penyesuaian ada saldo 4.550. Kode akunnya 11100. Maka kalian ambil di sini masuk ke 11100 berarti ini ada casing bank ya. Tadi di jurnal penyesuaian kita lihat muncul di sisi sebelah debit 4.550. Maka kita pindahkan di kolom penyesuaian neraca lajur juga di sisi debit sebesar 4.550. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, muncul lagi di sisi debit kode akun 11900. Kita masukkan di sini, kita cari di jurnal penyesuaian 11900 berarti ini adalah untuk kode akun atau akun prepaid tag ya. Kita masukkan di sisi sebelah debit di kolom penyesuaian ini. Tadi muncul di penyesuaian adalah Rp31.663.200. Kita masukkan di kolom penyesuaian di sisi debit seperti ini. Lalu kemudian yang selanjutnya muncul lagi 21.500 yaitu 111.563.000. Kita cari di sini kita masukkan di neraca lajur 21.500 berarti ini adalah untuk kode akun PPN outcome ya. Kita masukkan di sini di sisi debit
nilainya sama tadi dengan yang di jurnal penyesuaian, yaitu 111 juta sekian. Kita masukkan di sisi debit kolom penyesuaian sini. Ya, seperti itu. Ya, masukkan terus seperti itu sehingga nanti kalau kalian sudah masukkan semua sisi debitnya, maka hasilnya seperti ini. Ya, di sisi debit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 ya, ada 9 saldo muncul di sini sesuai dengan yang ada di sini. Lalu di sisi kredit sama ya, kita masukkan di sisi kredit misalnya di sini di sisi kredit muncul akun 11400, kita masuk ke kolom penyesuaian, lalu kita masuk kode akun 11400. Di sini ada akun allowance for the full debt. Oke, tadi di penyesuaian muncul di sisi kredit 13.163.600. Maka kita masukkan di kolom penyesuaian sisi kredit 13.163.600 dan seterusnya seperti itu. Silakan kalian masukkan ini semua saldo-saldonya sesuaikan dengan kode akun yang ada di kolom penyesuaian neraca lajur. Nanti setelah kalian sudah masukkan semua atau sudah kalian posting semua dari jurnal penyesuaian ke neraca lajur untuk mengisi kolom penyesuaian, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, lalu kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya, maka dapat hasil 639.472.300. Ini adalah tentunya sama dengan yang jumlah yang ada di penyesuaian, di jurnal penyesuaian, yaitu 639 juta sekian. Ya, sama ya, seperti itu. Oke, itu cara mengisi kolom penyesuaian. Sekarang kita masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan. Oke, kolom neraca saldo disesuaikan itu diisi dari nilai akumulasi kolom neraca saldo dan penyesuaian. Maksudnya adalah penjumlahan dari kolom neraca saldo dan penyesuaian. Itu akan kita masukkan di kolom neraca saldo disesuaikan. Artinya, neraca saldo disesuaikan itu adalah neraca saldo setelah adanya jurnal penyesuaian ini. Oke, cara mengisinya mengakumulasi kolom neraca saldo dan penyesuaian. Caranya adalah kita lihat di sini di neraca saldo muncul saldo debit yaitu 353 juta sekian. Lalu di kolom penyesuaian juga muncul saldo debit. Oke, karena di neraca saldo ada saldo debit, di penyesuaian ada saldo debit. Karena debit ketemu debit, silakan kalian jumlahkan. Lalu kita letakkan di neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit. Seperti itu. Jadi ini ditambah ini kita masukkan di kolom debit karena saldo debit ketemu debit. Oke. Lalu untuk petty cash, di neraca saldo muncul saldo debit. Di penyesuaian nggak ada saldonya. Artinya ini kolom neraca saldo ini yaitu 420 ditambah kosong. Maka otomatis akan jadi saldo debit di neraca saldo disesuaikan. Dan ini pun sama, account receivable akan menjadi saldo debit otomatis karena di neraca di penyesuaian dia nggak muncul saldo, maka otomatis ini kita tinggal pindahkan saja. Oke, lalu di kolom allowance for doubtful debt di akun allowance for doubtful debt di sini di neraca saldo muncul saldo kredit. Di penyesuaian juga muncul saldo kredit. Oke, karena kredit ketemu kredit, maka kalian jumlahkan, letakkan saldonya di neraca saldo disesuaikan juga di sisi sebelah kredit seperti ini. Lalu kemudian untuk inventory. Inventory di neraca saldo muncul saldo debit. Di penyesuaian muncul saldo kredit. Oke, perhatikan di sini di neraca saldo muncul debit, di penyesuaian muncul saldo kredit. Karena debit ketemu kredit, ya, beda sisi, maka ini harus kita cari selisihnya. Karena saldonya lebih banyak yang muncul di neraca saldo, maka neraca saldo debit ini dikurangi saldo yang ada di penyesuaian di sisi kredit. Oke, selisihnya karena lebih besar saldo debit di neraca saldo, maka selisihnya juga kita letakkan di sisi debit di neraca saldo disesuaikan. Ini sama aja dengan 861 juta sekian dikurangi dengan 33 juta seperti ini ya. Jadi kalau terjadi dua sisi berbeda seperti ini, contohnya di neraca saldo muncul saldo debit, lalu di penyesuaian muncul saldo kredit. Maka silakan kalian cari selisihnya. Kalau saldonya lebih besar debit di neraca saldo atau sebaliknya, maka nanti di neraca saldo disesuaikan letakkan juga di sisi debit sisi saldonya. Begitupun dengan store surplus. Lihat di store surplus di neraca saldo muncul di debit. Di penyesuaian muncul di kredit.
saldo yang muncul di neraca saldo di sisi debit lebih besar dari yang penyesuaian di sisi kredit, sehingga ini sama aja 15 juta dikurangi 6 juta sekian ini. Maka karena lebih besar debit, maka saldonya kita letakkan atau selisihnya kita letakkan di sisi debit di kolom neraca saldo disesuaikan. Dan seperti itu. Ini pun sama ya. Kita lakukan sama. Oke, lalu kemudian ada prepaid tag di sini. Di neraca saldo muncul saldo debit. Oke. Di penyesuaian muncul ada dua saldo, ada di sisi debit dan juga ada di sisi kredit. Nah, sekarang kita coba hitung. Kalau diperhitungkan, sisi debit ini setelah dikurangi sisi kredit di sini ya, sama nilainya 89 juta. Di sini pun 89 juta, artinya ini sudah nol. Sehingga otomatis untuk prepaid tag ini menyisakan saldo debit ini. Sehingga ini yang kita pindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan, kita letakkan di sisi sebelah debit gitu. Atau sama dengan ini 89 juta dikurangi ditambah 31.600 sekian dikurangi 89 juta. Maka hasilnya pasti masih ada selisih saldo debit. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk stock investment itu sama, kita tinggal pindahkan saja. Lalu kemudian di sini ada equipment akum debt ya. Di sini di saldo di neraca saldo muncul debit, di penyesuaian juga di neraca saldo muncul saldo kredit, di kolom penyesuaian muncul saldo kredit. Karena kredit ketemu kredit, kalian jumlahkan, saldonya letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Ya, silakan kalian lanjutkan seperti itu ya. Nanti setelah kalian sudah pindahkan semua, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu silakan kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Maka di sini setelah dihitung hasilnya balance ya, antara sisi debit dan sisi kredit masing-masing 4.147.379.100 rupiah. Oke, seperti itu. Itu cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Oke, sekarang kita masuk kolom rugi laba. Bagaimana cara mengisi kolom rugi laba? Ya, jadi cara mengisi kolom rugi laba yang pertama harus kalian ingat adalah kita akan gunakan data saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan. Oke ya. Jadi sumber data yang kita gunakan untuk mengisi rugi laba itu adalah data yang ada di neraca saldo setelah adanya penyesuaian ini. Oke. Nah, untuk mengisinya bagaimana? Sekarang kita coba analisis dulu bahwa rugi laba itu terkait dengan pendapatan dan beban. Nah, karena untuk mencari laba atau rugi usaha dari sebuah lembaga usaha, maka kita harus tahu berapa nilai pendapatan dan berapa nilai beban. Nah, terkait dengan pendapatan dan beban atau saldo pendapatan dan beban, kalau kita lihat dari daftar akun ini, yang terkait dengan akun-akun pendapatan beban itu adalah akun yang berhubungan dengan kode 4 sampai dengan kode 9. Di mana setelah kita tahu bahwa kode 4 sampai dengan kode 9 itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Nah, karena akun pendapatan dan beban itu terkait dengan kode akun 4 sampai 9, maka data yang kita gunakan di neraca saldo disesuaikan untuk menyusun laporan laba rugi atau untuk mengisi kolom rugi laba, maka kita gunakan saldo di neraca saldo disesuaikan adalah saldo yang ini. Berarti data ini, data saldo ini akan kita gunakan untuk mengisi kolom rugi laba ini. Ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cukup memindahkan saja data-data saldo ini. Ya, kita pindahkan data-data saldo yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan ke kolom rugi laba ini. Kita tinggal pindahkan. Yang debit kita masukkan di debit, atau yang kita pindahkan di debit, yang kredit kita pindahkan ke kredit seperti ini. Ya, yang kredit kita pindahkan kredit, yang debit kita pindahkan di debit. Ya, jadi cukup hanya memindahkan saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan, mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Kita cukup hanya pindahkan ke kolom rugi laba seperti ini. Oke, setelah dipindahkan baru kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Perhatikan, jumlah bahwa di kolom rugi laba, jangan lupa bahwa sisi saldo-saldo yang muncul di sisi debit itu adalah saldo-saldo yang menggambarkan itu adalah saldo beban.
Sedangkan saldo yang muncul di sisi kredit itu adalah gambaran saldo-saldo yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi, bisa kita simpulkan, saldo yang muncul di sisi kredit itu adalah saldo-saldo pendapatan, sedangkan saldo yang muncul di sisi debit di rugi laba ini itu adalah saldo-saldo yang berhubungan dengan saldo-saldo beban. Seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu, sekarang kita lihat jumlahnya. Ternyata di sini setelah kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit, ternyata sisi debitnya lebih besar dari sisi kreditnya. Karena debit itu lebih besar dari sisi kredit, maka ini bisa kita simpulkan bahwa tadi kalau disampaikan di awal bahwa sisi kredit itu adalah gambaran tentang pendapatan dan beban itu adalah sisi debit itu adalah gambaran dari beban, maka ini bisa kita simpulkan ternyata bebannya lebih besar dari pendapatan. Karena beban lebih besar dari pendapatan, maka ini bisa kita simpulkan usaha dari UD Lancar Jaya di periode Desember ini bisa dikatakan rugi loh ini. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa nilai kerugian usaha dari UD Lancar Jaya, sekarang kita kurangkan saja sisi debit ini atau nilai beban ini dikurangi dengan pendapatan. Selisihnya kita letakkan di sisi kredit ya, sejajar dengan saldo pendapatan. Ternyata setelah saya hitung di sini selisihnya adalah 100 juta 564.172. Inilah kerugian dari UD Lancar Jaya. Dan kalau posisi laporan keuangan rugi seperti ini, bukan berarti laporan keuangan kalian salah ya. Jadi nggak selalu membuat laporan keuangan itu adalah selalu untung. Laporan keuangannya selalu menunjukkan bahwa ada keuntungan, tidak selalu. Jadi kalau modelnya seperti ini, ya kalau modelnya seperti ini bisa dikatakan rugi. Dan rugi atau untung itu hal lumrah dalam sebuah usaha. Jadi, sekali lagi, kalau ada kalau misalnya kalian membuat laporan keuangan ternyata hasil akhirnya kok ternyata rugi, bukan berarti laporan yang kalian buat salah. Bisa jadi memang itu betul-betul rugi. Kalau kondisinya seperti ini, ya memang perusahaan mengalami kerugian di sini. Oke, nilai ruginya adalah 100 juta 564.172. Kemudian setelah itu kalian jumlahkan. Seperti ini. Ini kalian turunkan, ya ini kita jumlahkan. Oke, itu cara menyusun rugi laba. Sekarang kita masuk ke kolom terakhir yaitu kolom neraca. Nah, untuk kolom neraca sendiri, karena neraca itu berhubungan dengan harta, hutang, dan modal, ya, jadi neraca itu adalah gambaran yang menunjukkan harta perusahaan, utang perusahaan, dan modal perusahaan. Nah, karena kaitannya dengan itu, maka hubungannya dengan akun yang menunjukkan bahwa itu adalah kategori harta, utang, dan modal, maka itu tergambar di akun-akun yang kode awal 1 sampai dengan kode 3. Sehingga untuk menyusun laporan laba rugi, untuk menyusun laporan neraca, kita patokannya sama dengan rugi laba tadi, yaitu mengambil saldo yang ada di neraca, saldo disesuaikan. Kalau untuk menyusun laporan rugi laba tadi, saldo yang kita gunakan adalah saldo akun mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9, maka untuk menyusun neraca sebaliknya, kita ambil saldo-saldo yaitu dari akun kode 1 sampai dengan kode 3. Berarti ini bisa kita simpulkan. Kode 1 sampai dengan kode 3 itu masuk di kolom neraca, kode 4 sampai dengan kode 9 itu masuk di kolom rugi laba. Nah, caranya seperti tadi, seperti rugi laba, kita cukup memindahkan saldo di neraca saldo disesuaikan, ya. Cukup kita pindahkan ke sini. Cukup kita pindahkan di kolom neraca. Yang debit kita pindahkan di sisi debit, yang kredit kalian pindahkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, kemudian setelah itu baru ini kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, setelah kalian jumlahkan, ternyata uh, sisi debit itu lebih kecil, ya. Kenapa? Karena gini, di neraca sisi debit itu menggambarkan harta, sedangkan di sisi kredit itu menggambarkan utang plus modal. Kalau usaha yang kalian kelola itu laporan keuangannya rugi, maka sudah bisa dipastikan karena terlalu banyak beban yang keluar, maka bisa dipastikan bebannya lebih besar. Maka di sini nilai utang plus modalnya lebih besar sehingga di laporan neraca selisih antara harta utang plus modal ini harus sama dengan selisih antara pendapatan dan beban ini. Jadi setelah kita hitung, lihat bahwa di sini nilai utang plus modalnya lebih besar ketimbang nilai harta kita. Nah, kita lihat, kita hitung.
sisi kredit yaitu 2.214 juta sekian dikurangi dengan 2.114 juta sekian. Ini kita hasilnya berapa? Karena kita lihat di sini saldonya lebih besar di kredit, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit. Setelah saya hitung selisih antara harta dengan utang plus modal itu sama selisihnya dengan selisih rugi usaha kalian. Ya, jadi selisih ruginya kita letakkan di sisi kredit, selisih harta utang plus modalnya kita letakkan di sisi sebelah debit untuk mengimbangi nilai ini. Tapi kuncinya, perlu ingat untuk menyusun raca lajur, selisih laba rugi harus sama dengan selisih harta modal plus utang. Ya, harus sama. Kalau ada beda selisih atau ada perbedaan selisih, berarti mungkin ada kesalahan dalam proses perhitungan atau mungkin ada kesalahan tulis angka di situ. Oke, sekarang ini kita turunkan jumlahnya. Yang ini kita jumlahkan sehingga hasilnya debit dan kredit balance. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara menyusun raca lajur. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.